Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Kamu yang sedang berusaha, sedang ingin memperbaiki keadaan, atau sedang mengembangkan usaha, atau sedang mendidik keluarga, atau yang sakit, atau apa saja, mendengar konten ini, bagian terbaiknya adalah saya doakan semoga Allah berikan semuanya yang terbaik. Setuju tidak setuju itu urusan nomor berapa, yang penting saya doakan, dan doakan saya juga, karena saling mendoakan itu adalah hal yang baik. Kenal tidak kenal itu urusan belakang, dan yang terpenting semoga di akhirat nanti Allah jadikan kita orang-orang yang sangat beruntung. Amin Allahumma amin. Ini sudah beberapa hari saya tidak membahas tentang Wahabi. Kali ini saya akan bawakan satu nama Ustadz Wahabi yang sudah doktor. Walaupun kalau saya ingat dokter Wahabi ini, saya ingatnya dokter Khalid Basalamah, ya. Ingat dokter Dasman, ingat juga dokter Ali Musri dan sebagainya. Ini ada dokter baru, Arifin Badri. Dan sekali lagi, si dokter ini akan kita buktikan bahwa dia itu, wallahu alam, apakah memang mau mengelabui orang-orang atau memang salah paham. Saya ulangi lagi, saya tidak isbat. Ini masuk kepada yang mana? Masuk kepada tahu bahwa yang dia sampaikan itu manipulasi, tetapi memang ingin nipu, ingin membodohi umat, atau dia memang salah paham. Karena dua-duanya ini sama-sama kebodohan. Kebodohan dalam artian la yuwafiqu al-waqi', tidak sesuai fakta. 4 tambah 4 dibilangnya 9, bukan 8, kira-kira begitu. Dan sekali lagi, manhaj saya mengkritik itu adalah hitam putih. Setidaknya kamu nanti tahu di mana letak salahnya. Bukan hal yang masih secara opini, berbeda interpretasi. No, saya tidak suka mengkritik orang kalau di ranah seperti itu. Harus fix, head to head. Ini butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi. Jadi ada di sebelah itu tulisan statusnya Dr. Muhammad Arifin Badri, kalau tidak salah. Saya ajak kamu memahami poin-poinnya saja. Yang pertama, orang ini menolak untuk membenarkan asar atau riwayat dari Imam Syafi'i bahwa beliau itu bertabarruk di makamnya Abu Hanifah. Nah, sudah paham toh judulnya apa? Jadi riwayat yang menyatakan Imam Syafi'i sendiri berkata, "Inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa azuru qabrahu kulla yaumin." Saya bertabaruk kepada kuburnya Abu Hanifah, saya mengunjungi pemakamannya Abu Hanifah. Bahkan wa idza kanat li hajatun, kalau saya ada keperluan, ada hajat, ya, shallaitu raka'ataini, saya salat 2 rakaat, wa sa'altullah, dan saya meminta hajat itu kepada Allah, indahu, di sebelah kuburannya Abu Hanifah. Lalu apa komentar Imam Syafi'i? Fama taba'adu anni, maka hajat itu tidak menjauh dari saya. Artinya semakin mendekat hatta tubdo, sampai akhirnya terkabul. Jadi Imam Syafi'i berdoa, hajatnya terkabul, berdoanya di samping kuburannya Abu Hanifah. Ini ditolak habis-habisan oleh Wahabi, termasuk oleh Pak Badri ini, Pak Dokter ini ingin menarasikan bahwa riwayat ini palsu. Bahkan riwayat ini adalah dusta. Cuma perhatikan cara dia membangun opininya. Dia itu menyampaikan satu narasi yang somplak, terbalik, tetapi halus. Halus sekali ya. Jadi kalau kamu tidak teliti, susah untuk bisa memahami di mana orang ini rancunya, bahkan di mana orang ini membolak-balikan fakta. Pertama, dia bawa-bawa nama Mukrom bin Ahmad, ya. Jadi perhatikan rentetan sanadnya, ya. Lalu di mana ketemu dengan orang yang bernama Mukrom bin Ahmad, ya. Jadi Imam Khatib Al-Baghdadi ini berkata haddasani, berarti bercerita kepada saya, atau haddasana, mungkin yang mendengar bukan hanya satu. Siapa yang bercerita kepada Al-Baghdadi ini? Adalah Al-Qadi Abu Abdillah As-Soimari. Itu jalur pertama. Lalu As-Soimari ini dapat dari siapa? Haddasani, ya, atau Amba'ani, ya, menceritakan kepada saya. Siapa di situ? Umar bin Ibrahim Al-Mukri, ya. Kemudian Umar bin Ibrahim Al-Mukri ini dari siapa? Haddasani Mukrom bin Ahmad, ya. Jadi Mukrom bin Ahmad berkata kepada Ibrahim Al-Mukri, Ibrahim Al-Mukri berkata kepada As-Soimari, As-Soimari berkata kepada Al-Khatib Al-Baghdadi. Lalu Mukrom bin Ahmad ini dari siapa? Nah, itu yang harus kamu ingat-ingat. Mukrom bin Ahmad ini ternyata berasal dari Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi perkataan Mukrom bin Ahmad ini haddasani Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Lalu Umar bin Ishaq bin Ibrahim dari siapa? Haddasani Ali bin Maimun. Mendengar langsung dari Ali bin Maimun. Lalu Ali bin Maimun dari siapa? Sami'tu Syafi'iyah. Ali bin Maimun itu berkata, saya mendengar langsung dari Imam Syafi'i. Apa ucapan Imam Syafi'i? Inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa azuruhu kulla yaumin, atau wa aji'uhu kulla yaumin ay zairon. Dan seterusnya, ya, sampai kepada tadi yang sudah saya baca.
Jadi jalurnya jelas. Di sini memang menyebut nama Mukrom bin Ahmad. Lalu perhatikan. Oleh Ustadz atau Dr. Badri ini, karena menyebut nama Mukrom bin Ahmad, berarti ini ditolak. Alasannya kenapa? Karena di kitab yang sama, Imam Al-Baghdadi itu menjelaskan satu riwayat berkaitan dengan Mukrom bin Ahmad ini. Yaitu Al-Baghdadi mengatakan hadasani, berkata kepada saya, Abu Qasim Al-Azhari. Apa kata Abu Qasim Al-Azhari itu? Ya, saya hafal-hafalkan ya. Su'ila ad-Daruqutni. Imam Daruqutni ditanya. An jam'i siapa tadi itu? Mukrom bin Ahmad, tentang apa-apa yang dikumpulkan oleh Mukrom bin Ahmad ya. Fadilata Abi Hanifah. Yang dikumpulkan itu maksudnya adalah tentang keutamanya Abu Hanifah. Jadi Imam Daruqutni ini pernah ditanya oleh orang tentang kitab atau tentang apa-apa yang dikumpulkan oleh Mukrom bin Ahmad, di mana Mukrom bin Ahmad itu yang dikumpulkan maksudnya adalah keutamaan Abu Hanifah. Ditanya kepada Daruqutni, bagaimana pandangan Daruqutni tentang itu? Lalu kata Daruqutni, maudhu itu palsu, kulluhu kadibun, semuanya adalah kedustaan. Wado'ahu, itu pentingnya. Wado'ahu, di mana yang membuat itu semua Ahmad bin Al-Mughallis Al-Hammani. Lalu fakta ini oleh Dr. Badri itu dianggap sebagai justifikasi dari Daruqutni bahwa riwayat yang diceritakan oleh Imam Al-Baghdadi tentang Imam Syafi'i bertabaruk itu ya juga termasuk palsu. Kenapa? Karena di sini ada Mukrom bin Ahmadnya. Dan ketika Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mendengar cerita tentang penilaian Daruqutni bahwa itu adalah bohong, Imam Al-Baghdadi itu tidak berkomentar. Nah, seperti di Facebooknya tadi itu. Kalau tidak berkomentar berarti setuju bahwa kalau riwayatnya Mukrom ini adalah palsu. Padahal yang perlu diingat, ini pentingnya. Mukrom bin Ahmad, kata Al-Khatib Al-Baghdadi adalah sikoh. Itu perlu dicatat. Mukrom bin Ahmad ini sikoh. Artinya riwayat dia diterima. Itu Al-Baghdadi dalam kitabnya menulis begitu. Satu. Yang kedua, yang dimaksud oleh Daruqutni sebagai palsu dan semuanya kebohongan adalah apa-apa yang dibuat-buat oleh gurunya Mukrom bin Ahmad ini. Siapa gurunya? Yaitu Ahmad bin Al-Mughallis Al-Hammani. Sementara ketika bicara tentang riwayat Imam Syafi'i bertabaruk, di situ Mukrom bin Ahmad bukan mendapatkan dari gurunya yang bernama Ahmad Al-Mughallis itu, bin Mughallis, tetapi mendapatkan dari Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Mungkin kamu tidak bisa nangkap, tapi saya ulangi. Jadi, Imam Daruqutni itu punya ketetapan bahwa ada orang yang bernama Ahmad Al-Mughallis itu, bin Mughallis. Dia ini selalu mengada-ngada, selalu mengarang-arang cerita tentang keutamaan Abu Hanifah. Satu. Lalu dia punya murid, namanya Mukrom bin Ahmad. Nah, Mukrom bin Ahmad itu memang menulis kitab tentang keutamaan Abu Hanifah. Dan kitabnya itu dianggap palsu oleh Imam Daruqutni. Kenapa? Karena ngambilnya dari gurunya. Di mana gurunya itu memang tukang mengada-ngada. Satu. Yang kedua, kenyataannya bahwa yang diceritakan oleh Al-Baghdadi itu ketika tentang ziarahnya atau tabaruknya Imam Syafi'i, ini Mukrom bin Ahmad tidak mengambil dari gurunya, tetapi mendengar langsung haddasani dari siapa? Dari Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Kalau sudah tahu berbeda sumber, berbeda jalur, kenapa oleh Pak Dr. Badri ini mau dianggap seolah-olah sama? Seolah-olah cerita tentang Imam Syafi'i bertabaruk ini adalah cerita yang dinyatakan palsu oleh Imam Daruqutni, dan juga Imam Khatib Al-Baghdadi tidak menolak pernyataan palsu itu. Padahal yang dinyatakan palsu oleh Imam Daruqutni itu adalah apa yang diterima oleh Mukrom bin Ahmad dari gurunya. Karena yang suka memalsukan itu gurunya. Sementara kisah tentang Imam Syafi'i bertabaruk tidak melalui jalur gurunya. Sesederhana itu sebetulnya. Sesederhana itu. Jadi orang ini ingin menggiring opini. Tetapi somplak opininya. Saya kasih tahu sederhana begini. Misal ada Mukidi. Mukidi terkenal jujur. Tetapi dia punya guru yang tukang bohong. Namanya Maman misalnya. Maka ada tetangganya, anak Imam Daruqutni, itu tahu persis bahwasanya Maman ini suka mengarang-arang. Mukidi ya suka mengumpulkan karangan-karangan dari gurunya ini si Maman. Maka Imam Daruqutni atau tetangganya ini, si Fulan ini berkata, apa yang dikumpulkan oleh Mukidi itu, ya, yang berasal dari gurunya yang bernama Maman itu palsu. Lalu ada satu kenyataan, Mukidi ini membawakan satu cerita, di mana ceritanya tidak lagi berasal dari Maman. Misalnya Mukidi membawa cerita dari Wawan misalnya. Berarti penghukuman tetangganya ini atau Daruqutni ini tidak berlaku kepada apa yang dibawa Mukidi dari Wawan. Kenapa? Karena sudah bukan termasuk yang dibawa dari gurunya.
Gitu saja sesederhana itu sebetulnya ya. Jadi apa cakupan penghukumannya Ad-Daruqutni itu? Yaitu ketika dia menyeriwayatkan dari gurunya itu palsu. Kalau dari orang lain, ya enggak. Enggak. Lagi pula, kalau memang mau pakai teorinya orang ini, Imam Khatib Al-Baghdadi no comment ketika Ad-Daruqutni mengatakan palsu. Oh berarti itu setuju. Toh ketika Imam Khatib Al-Baghdadi merilis cerita tabarruknya Imam Syafi'i itu juga no comment. Berarti sama-sama terima. Pernyataan Ad-Daruqutni diterima bahwa riwayat Mukram bin Ahmad ini kalau berasal dari gurunya adalah palsu. Itu diterima oleh Khatib Al-Baghdadi. Riwayat Mukram yang ini tidak berasal dari gurunya, sehingga juga diterima. Maka dari itu Imam Al-Baghdadi menulis itu dalam kitabnya dan tidak mengomentari. Bahkan di bagian lain tentang Mukram bin Ahmad ini, ucapan Imam Khatib Al-Baghdadi sikotun. Sikoh itu nak ya, kelas tertinggi. Jadi tidak ada orang yang lebih hebat dari sikoh. Kalau untuk kelas seorang perawi, sikoh itu sudah paling tinggi. Ya, kalau kamu belajar istilah hadis itu, orang kalau bersifat sikoh itu sudah paling hebat. Ya, sudah label tertinggi. Mukram bin Ahmad dapat nilai itu dari Khatib Al-Baghdadi. Sementara tentang Ad-Daruqutni yang juga penilaiannya tidak ditolak oleh Khatib Al-Baghdadi sehingga dipahami diterima oleh Khatib Al-Baghdadi, itu bicara tentang Mukram ketika mendapatkan riwayat dari gurunya, yaitu Muhammad atau Ahmad ya bin Al-Mughallis, gitu ya. Jadi orang ini ingin mengkaburkan ucapan Ad-Daruqutni untuk menolak riwayat Imam Syafi'i itu yang bertabaruk ke makamnya Abu Hanifah. Allahumma hdina hadasabil, kamu putar ulang-ulang, insyaallah akan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.